Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Syarona Mukti dengan NIM 210504041. Baik, di sini saya akan menganalisis sebuah kasus, yaitu dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah Hukum Dagang, dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH. Baik, di sini saya mengambil sebuah analisis keputusan, yaitu pada nomor 21 garing PUU 18 garing 2020, yaitu tentang kasus hak tanggungan. Jadi yang pertama ini ada duduk perkara. Menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan yang pada tanggal 10 Maret 2020 yang telah diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, yang pada selanjutnya ini disebutkan ke dalam kepanitraan mahkamah, yaitu pada tanggal 10 Maret tahun 2020. Jadi berdasarkan akta penerimaan berkas pemohonan nomor 34 garing PAN MK tahun 2020 dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Jadi pada tanggal 12 Maret tahun 2020 ini dengan nomor 21 garing PUU strip 18 garing 2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepanitraan Mahkamah, yaitu pada tanggal 26 Mei tahun 2020, yaitu menguraikan hal-hal yaitu sebagai berikut, yaitu para pemohon ini dengan mengajukan permohonan pengujian, yaitu menurut pasal 14 ayat 3 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996, yaitu tentang hak tanggungan atas tanah, beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang telah dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1996 nomor 42. Yang selanjutnya ini sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996, yaitu tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah, itu dapat juga disebut dengan hak tanggungan, yaitu dalam bukti P-1 dengan uraian sebagai berikut. Jadi dalam pasal 14 ayat 3 ini, yaitu sertifikat hak tanggungan sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 2, yaitu mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse hypothek sepanjang mengenai hak atas tanah. Jadi menurut pasal 20 ayat 1 ini, apabila debitor cedera janji, maka berdasarkan hak pemegang dan hak tanggungannya ini, yang pertama untuk menjual objek hak tanggungan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, atau B, titel sekretarial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 tentang objek hak tanggungan yang dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu dari pihak kreditor lainnya. Jadi para pemohon satu merupakan debitor dari Bank Mandiri, yang dimana pemohon satu ini telah diberikan hartanya, yaitu dalam berupa tanah dan bangunan yang telah melekat di atasnya. Jadi sebagai jaminan dengan meletakkan jaminan hak tanggungan dengan sisa kewajiban selama 6 kali cicilan. Jadi pada saat diperbaikan permohonan ini dapat diajukan bahwa permohonan satu ini terikat dalam perjanjian kredit, yaitu sesuai dengan nomor R04 BEP garing 0292 garing KUR garing tahun 2017 AOO pada tanggal 17 bulan 11 tahun 2017, yaitu mempunyai bukti P-4, yaitu sebagai suami dari Novita, yang dimana pihak yang mengajukan kredit ini dalam sebuah perjanjian
Hal ini terjadi karena adanya campur harta dalam perkawinan, sehingga para pemohon satu ini juga mempunyai Schuld dan Haftung terhadap perjanjian. Jadi akibat adanya perjanjian pokok yang pada nomor R04 BEP garing 0292 garing KUR dan garing 2017 00 tertanggal pada tanggal 17 bulan 11 tahun 2017, maka lahirlah sebuah perjanjian ikutannya, yaitu jaminan hak tanggungan. Dengan lahirnya sertifikat hak tanggungan nomor 03818 garing 2018 yang terbukti dalam pasal 5 atas sertifikat hak milik nomor 10928, yaitu bukti P6 milik permohonan 1. Karena jaminan hak tanggungan ini merupakan sebuah perjanjian ikutan atau aksor dari perjanjian pokok atau penjelasan yang sesuai dalam pasal 10 ayat 1 dan penjelasan umum angka 8 Undang-Undang Hak Tanggungan. Jadi eksistensi dari perjanjian ikutan ini sangat beruntung dari perjanjian pokok. Jika perjanjian pokoknya ini terhapus, maka perjanjian ikutan serta secara otomatis akan dihapus pula, sehingga dapat diketahui bahwa jika debitur dapat membuktikan dirinya tidak bersalah sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian, maka perjanjian ikutannya ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Di saat sulit seperti saat ini, yang dimana ruang gerak kita ini dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dalam hal pembatasan sosial berskala besar atau biasa disingkat dengan PSBB, telah mengakibatkan banyak tempat usaha yang tutup, penghasilan masyarakat berkurang, pemutusan hubungan kerja, dan pemotongan gaji yang berakibat banyak orang yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai debitor. Jadi ada kemungkinan para pemohon satu ini atau istri di kemudian hari akan menjadi pihak yang penghasilannya ini berkurang atau macet karena adanya sebuah PSBB ini. Jadi ada kemungkinan penghasilan pemohon satu ini juga akan berkurang atau hilang karena adanya aturan dalam peraturan perundang-undangan. Maka ada kemungkinan para pemohon satu ini juga tidak mampu akan membayar sebuah sisa kewajibannya kepada Bank Mandiri sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian. Akibat pemohon satu tidak melaksanakan kewajibannya, maka sejak saat itulah juga kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap harta benda yang menjadi objek jaminan hak tanggungan karena adanya pasal akuo ini, yaitu pada angka 17 sampai 20. Maka pemohon satu telah memenuhi kualifikasi kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar ini dapat dipastikan akan terjadi, bahwa berdasarkan uraian angka 20 apabila pemohon ini dapat dikabulkan, maka kerugiannya ini dapat juga dihindari atau tidak akan terjadi. Jadi para pemohon 2 dan pemohon 3 ini telah mencapai umur genap, yaitu pada umur 21 tahun, telah dibuktikan dengan identitas atau bukti dari P3 ini, sehingga dia ini telah memenuhi kualifikasi cakap hukum dalam melakukan sebuah perbuatan hukum, yaitu memberikan hak tanggungan, bahwa berdasarkan uraian nomor 12 dan nomor 13, pemohon 2 dan pemohon 3 merupakan warga negara Indonesia yang dapat dipastikan akan memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primernya, atau biasa disebut dengan sandan dan pangan dan papan. Jadi sehingga berdasarkan penalaran yang wajar, para pemohon 1 dan pemohon 3 juga dapat bertindak sebagai pemberi hak tanggungan, yang dimana dengan berlakunya pasal akuo ini yang dimohonkan para pemohon dapat dipastikan secara potensial, yaitu pada pasal akuo merugikan hak konstitusional pemohon 2 dan pemohon 3. Jadi pada pasal akuo ini yang dimohonkan para pemohon pada pokoknya yaitu memberikan kewenangan kepada pihak kreditor untuk melakukan eksekusi dengan cara menjual objek hak tanggungan yang dijaminkan oleh debitor apabila debitor ini mempunyai cedera janji, sehingga dapat diketahui bahwa ketika debitor ini cedera janji maka akan terjadi peralihan hak kepemilikan terhadap objek hak tanggungan. Jadi jelas bahwa pemelihara hak milik ini tersebut di atas jelas merugikan hak konstitusional debitor dan
atau para pemohon yang secara nyata telah dilindungi dalam ketentuan pasal 28G ayat 1 dan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang 1945. Itu bahwa berdasarkan uraian nomor 3 dapat diketahui bahwa ada 5 syarat untuk menyatakan kerugian konstitusional, dan salah satunya adalah kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik atau aktual, atau setidak-tidaknya ini bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar. Ini dapat dipastikan juga akan terjadi penggunaan frasa atau setidak-tidaknya ini dalam uraian nomor 21 menegaskan sifat opsional atau alternatif dari kerugian konstitusional yang telah dialami pemohon untuk melakukan pengujian undang-undang, sehingga kerugian potensial ini yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi telah memenuhi kualifikasi pemohon untuk melakukan pengujian suatu undang-undang yang dianggap ini berpotensi merugikan hak konstitusional. Jadi berdasarkan uraian nomor 17 sampai dengan uraian nomor 28 di atas, dengan berlakunya pasal aquo ini yang dimohon para pemohon berdasarkan penalaran yang wajar, maka dapat dipastikan secara potensi pasal aquo ini dapat merugikan hak konstitusional para pemohon berdasarkan uraian di atas. Maka para pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai pemohon pengujian undang-undang hak tanggung terhadap Undang-Undang 1945 sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Oleh karenanya, jelas para pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji material, yaitu sesuai dengan pasal 14 ayat 3 dan pasal 20 ayat 1 tentang Undang-Undang Hak Tanggungan terhadap pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1 dan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang 1945. Jadi dalam ketentuan pasal 14 ayat 3 ini, dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap pemegang hak tanggungan dan atau biasa disebut dengan kreditor. Hal ini telah melemahkan posisi debitor di hadapan hukum sebagai pemberi hak tanggungan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Jadi dalam bentuk jaminan ini dan perlindungan kepastian hukum terhadap debitur tersebut ditunjukkan dengan pengaturan jaminan eksekusi terhadap objek hak tanggungan dengan menyamakan kekuatan eksekusi sertifikat hak tanggungan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau biasa disebut dengan PD pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan. Oleh karena itu, dalam hak tanggungan ini telah dicantumkan frasa atau demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Layaknya ini sebuah putusan pengadilan PD pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan, pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Tanggungan telah memberikan legitimasi kepada kreditor untuk melaksanakan eksekusi langsung terhadap benar jaminan hak tanggungan karena adanya kekuatan eksekutorial. Akibat adanya pasal 14 ayat 3 ini, maka diciptakan sebagai cara untuk melaksanakan eksekusi. Dalam hal ini lahirlah pasal 20 ayat 1 yaitu Undang-Undang Hak Tanggungan. Jadi eksekusi dalam pasal 20 ayat 1 ini Undang-Undang Hak Tanggungan ini dapat dilakukan dengan cara parate eksekusi atau menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan, namun sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan atau pelaksanaan titel eksekutorial, bahwa kekuatan eksekutorial ini menurut para pemohon adalah sebuah muara dari sebuah penyelesaian suatu sengketa. Jadi menurut para pemohon ini, dengan memberikan kekuatan eksekutorial dalam sertifikat hak tanggungan sebelum terjadinya sengketa telah mencabut hak-hak debitor dalam pembelaan yang sesungguhnya. Ini juga harus diberikan dalam bingkai negara hukum. Jadi ada sebuah perbedaan produk putusan pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial dengan sertifikat hak tanggungan yang hakiki.
Jadi dalam putusan pengadilan ini yang ikrar telah memberikan kesempatan para pihak saling membuktikan kebenaran dari perbuatannya ini. Jadi sementara juga dalam sertifikat hak tanggungan ruang ini juga membuktikan pembuktian itu juga tidak ada karena debitur dapat langsung dieksekusi atau menjual objek jaminan hak tanggungannya ini tanpa adanya pembuktian dari pihak yang berpotensi. Jadi pengaturan dalam pasal AKUO ini hanya berfokus untuk memelihara kepastian hukum atas hak pemegang hak tanggungan kreditor dengan jalan dapat melakukan eksekusi objek hak tanggungan secara serta-merta apabila debitur ini memiliki cedera janji. Oleh karena itu, ketentuan ini menentukan juga kelemahannya, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta memperlakukan sama di hadapan hukum. Dalam sepanjang adanya frasa kekuatan eksekorial ini dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta frasa yaitu cedera janji. Ketentuan frasa AKUO khususnya sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang telah 15 memperoleh kekuatan hukum tetap, serta frasa cedera janji telah menimbulkan ketidakadilan bagi pemberi hak tanggungan atau biasa disebut dengan debitor. Jadi pengaturannya demikian juga senyatanya telah bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan pasal 28D ayat 1 ini dalam Undang-Undang 1945. Jadi dalam pengaturan ketentuan pasal AKUO ini yang dimohon para pemohon telah menunjukkan ketidakadilan serta ketidaksejahteraan di hadapan hukum di antara kreditor dan debitor. Jadi menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Wan Prestasi menurut KUH Perdata, doktrinnya dan jurisprudensi berpendapat bahwa debitor ini mengatakan wan prestasi atau cedera janji apabila debitor tidak memenuhi kewajiban perikatan dan adanya unsur kesalahan. Jadi terlebih lanjut menurut J. Satrio ini menerangkan apabila debitor ini tidak mempunyai unsur salah sekalipun ia tidak berprestasi dengan baik, jadi debitor tidak dapat dikatakan telah wan prestasi. Salah satu keadaan debitor ini tidak dapat memenuhi prestasi namun tidak dikategorikan juga sebagai wan prestasi, yaitu adalah ketika debitor dalam keadaan overmuch atau keadaan memaksa. Dalam keadaan memaksa ini, overmuch atau force majeure menurut Black Law's Dictionary adalah event or effects that can be expedient nor controlled. Dalam terjemahan bahasa Indonesia memiliki arti bahwa suatu keadaan atau akibat yang tidak dapat diantisipasi atau tidak dapat dikendalikan sehingga dapat dipahami bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan di luar kendali manusia yang terjadi setelah diadakannya perjanjian. Jadi yang menghalangi debitor untuk memenuhi prestasinya kepada kreditor ini mempunyai pemberi hak tanggungan atau debitor ini juga harus bisa membuktikan bahwa dirinya ini telah lalai melakukan prestasi bukan dengan kehendak sendiri melainkan dikarenakan keadaan memaksa atau overmuch atau force majeure sehingga diperlakukan mekanisme yang memberikan ruang bagi pemberi hak tanggungan atau debitor. Jadi untuk melakukan hal tersebut guna memberikan perlindungan terhadap pemiliknya serta untuk mendapatkan keadilan kepastian hukum bagi pemberi hak tanggungan atau debitor. Jadi sebuah pertimbangan yang mulia Hakim Konstitusi dalam putusan MK nomor 18/PUU 18/2019 tentang pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia 17 paragraf 3.14 yaitu mempunyai bukti P7 menyatakan bahwa aspek konstitusional yang terdapat dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang 42 tahun 1999 tidak mencerminkan adanya sebuah pemberian perlindungan yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan objek yang menjadi jaminan fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab ada dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal AKUO ini, yaitu titel kekuatan eksekutorial maupun dipersamakan dengan putusan pengadilan. Maupun dipersamakannya dengan sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi berimplikasi
juga dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut juga telah mengabaikan hak debitur yang seharusnya juga mendapatkan perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan atau mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah terjadinya cedera janji atau prestasi. Hal ini juga memiliki pemaknaan yang sama terhadap pasal yang telah dimohonkan oleh para pemohon, yaitu pada pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang artinya ini bahwa pemberi hak tanggungan atau debitur tidak diberikan ruang untuk melakukan pembelaan diri atas terjadinya sebuah cedera janji atau prestasi. Jadi sebuah pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu nomor 18 garing PUU 18 garing 2019 sangat relevan menjadi pertimbangan dalam sebuah pengujian pasal akuo ini. Jadi pemohon ini karena mempunyai kesamaan bentuk dalam pelaksanaan eksekusinya. Jadi kesamaannya adalah memaknai tentang parata eksekusi akibat adanya sebuah awan prestasi. Lebih lanjut lagi dalam pemohon ini, para pemohon juga menguji konstitusi onalitas pelaksanaan titel kekuasaan eksekutorial yang dapat dalam pasal 20 ayat 1 huruf B Undang-Undang Hak Tanggungan dalam putusan yang sama, yaitu mempunyai bukti P7 penilaian perihal telah terjadinya cedera janji. Jadi secara sepihak eksekutif dan kreditor tanpa memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan sebuah sanggahan atau pembelaan diri bertentangan dengan pertimbangan mahkamah yang mendapatkan dalam putusan akuo. Para pemohon ini juga tersebut secara nyata pada pasal yang telah dimohonkan para pemohon bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Jadi dalam sepanjang ini tidak dimaknai sebagaimana permohonan para pemohon, bahwa dengan pemaknaan sebagai makna permohonan para pemohon hak konstitusional pemberi hak tanggungan atau biasa dengan sebutan debitur terlindung dan terlindungi memberikan keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yaitu bahwa dengan pemaknaan sebagai makna permohonan para pemohon dalam pasal akuo ini akan memberikan perlindungan hukum, keadilan yang perlakuannya ini sama dengan di hadapan hukum bagi pemberi hak tanggungan atau debitur maupun pemegang hak tanggungan kreditor. Baik, sekianlah hasil dari tugas analisis kasus saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.